Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang terhormat Ibu Anissa selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Kepribadian. Di sini saya Niko Yuhanda Rais dengan NIM 3321025 akan memaparkan dan menjelaskan tentang teori psikologi individual yang dikemukakan oleh Adler. Langsung saja. Biografi. Alfred Adler adalah nama salah satu tokoh psikologi. Adler berlatar pendidikan kedokteran di Wina University. Pada saat mempelajari simptom-simptom psikopatologi di kedokteran umum, ia tertarik dengan teori-teori kontroversial dari Sigmund Freud yang menjadi polemik pada tahun 1900. Teori psikologi individual. Teori psikologi individual adalah cabang ilmu psikologi yang dikemukakan oleh Adler. Teori ini meneliti perbedaan antara individu yang sinonim dengan diferensial psikologi. Teori ini bertujuan untuk memahami, mencegah, dan mengobati penyakit mental. Teori Adler. Teori Adler yang pertama adalah perjuangan sukses atau superior sebagai satu-satunya kekuatan dinamis yang melatar belakangi aktivitas manusia. Yang kedua, persepsi subjektif membentuk perilaku dan kepribadian. Yang ketiga adalah semua fenomena psikologis disatukan dengan sel. Yang keempat, manfaat aktivitas manusia harus dilihat dari sudut pandang intrasosial. Yang kelima, semua potensi manusia dikembangkan sesuai dengan gaya hidup dari sel. Yang terakhir, yaitu gaya hidup dikembangkan melalui kekuatan kreatif. Perjuangan menjadi sukses. Dari individu lemah secara fisik atau disebut juga dengan inferior, berjuang untuk sukses atau dikenal dengan sebutan superior. Pengertian dari inferior adalah perasaan lemah dan tidak terampil dalam menghadapi tugas yang harus diselesaikan. Sedangkan superior adalah terus-menerus berusaha untuk menjadi lebih baik dan mencapai tujuan final. Pengertian dari kurang sehat atau neurotik ini menuju ke superior. Sehat yaitu menyukseskan atau berguna bagi orang lain. Selanjutnya, perilaku ditentukan oleh persepsi tentang harapan di masa datang menuju fictional final goals, didasarkan pada interpretasi subjektif terhadap dunia dimulai usia dari 4 sampai 5 tahun. Selanjutnya adalah tipe kepribadian saya. Tipe kepribadian saya adalah menurut Adler social useful type, sebab dinamika kepribadian saya selama usia perkembangan yaitu minat sosial yang tinggi dan orientasinya kepada pencapaian superioritas pribadi yang tinggi. Analisa kepribadian. Masa kecil saya dan analisisnya. Saya adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Kakak pertama bernama Opi, adik pertama bernama Arik, dan adik bungsu bernama Niken. Orang tua saya bukanlah orang yang sudah terbiasa hidup dalam kesederhanaan. Kehidupan telah menimpa saya menjadi pribadi yang lebih tangguh. Ibu pernah berkata, kemiskinan yang dijalani dengan tepat akan mematahkan jiwa. Begitulah prinsip bagi keluarga saya, sehingga hari ini saya dibesarkan oleh ayah dan ibu yang bersahaja. Maka jika direlevansikan dengan teori Adler, minat sosial saya masa kecil cenderung optimal, sebab di masa kecil saya yang serba kekurangan tidak lantas membuat merasa terpuruk. Menurut Adler, minat sosial tumbuh karena adanya lingkungan, yang mana lingkungan terdekat saya adalah orang tua. Saya diasuh oleh orang tua yang bersahaja. Hal ini mengindikasikan bahwa saya memiliki minat sosial yang baik karena orang tua
kepada saya. Tipe kepribadian saya. Pada bahasan sebelumnya menjelaskan tentang bagaimana dinamika kepribadian saya yang menghasilkan kesimpulan bahwa yang memiliki minat sosial yang tinggi dimulai dipengaruhi oleh setiap dinamika perkembangan yang terjadi pada masa kecil. Berdasarkan sumber atau referensi yang saya temukan bahwa saya masuk ke dalam tipe kepribadian Adler, yakni social useful type. Ciri-ciri kepribadian social useful type. Social useful type merupakan tipe kepribadian yang mana memiliki minat sosial yang tinggi dan orientasinya pada pencapaian superioritas pribadi yang tinggi. Tipe tersebut adalah tipe kepribadian yang paling sehat. Apabila mendapatkan masalah, seseorang dengan tipe kepribadian ini akan menghadapinya secara langsung dan menyelesaikannya dengan baik, berorientasi pada sosial dan siap untuk memenuhi tugas-tugas kehidupan. Social useful type di mana berdampingan dengan orang lain dan berperilaku sesuai dengan kebutuhan mereka. Orang-orang tersebut mengatasi masalah hidup dengan mengembangkan kerangka sosial dengan baik. Yang terakhir adalah kesimpulan. Teori Adler yakni berawal dari individu lemah secara fisik atau inferior berjuang untuk sebuah kesuksesan atau superior. Tipe kepribadian saya adalah social useful type. Tipe kepribadian tersebut merupakan tipe kepribadian yang mana memiliki minat sosial yang tinggi dan orientasinya pada pencapaian superioritas yang tinggi. Tipe kepribadian tersebut memiliki ciri dapat berdampingan dengan orang lain dan siap untuk memenuhi tugas-tugas dalam kehidupan masyarakat maupun secara keseluruhan. Terakhir yaitu referensi yang saya cari dan saya temukan dan saya buat adalah dari PPT Pertemuan 5 Psikologi Kepribadian. Kemudian ada dari tipe kepribadian kompasiana.com, ada teori Adler jurnal.com dan psikologi kepribadian.blogspot. Dan saya terakhir mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Anissa dan mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala terdapat kekeliruan dan kesalahan. Sekian dan terima kasih.